wali, ya harus cinta kepada wali. Imam Ghazali dawuh, faman la yaqdiru alla yakuna min awliyaillah falyakun muhibban li awliyaillah. Wong sing ora iso dadi waline Gusti Allah, ora tergolong awliyaillah, maka hendaknya dene kudu seneng wali-waline Gusti Allah. Mukminan bihim, yo percaya karo waline Allah. Tujuannya nopo? Asa ayyub syaro ma'aman ahabba. Muga-muga melalui cinta ini dikumpulno bareng karo kosok sing disenengi. Jadi mahabbah itu merupakan ibadah yang luar biasa. Mahabbah atau cinta. Mulane kan dawuh yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Wong besok bakal dikumpulno karo sapa sing disenengi. Mulane sejak dulu, sejak era zaman Rasulullah itu sahabat yo wis tanglet. Terus pundi kanjeng Nabi ana wong seneng suwijine kaum ning ora pernah ketemu. Yo ora pernah ketemu secara periode, secara masa, secara fisik, mergo zamane beda. Yo tidak pernah ketemu secara amal, mergo amale adoh. Misalkan kita cinta sahabat, wong iki ora tau ketemu karena periodenya jauh, amalnya juga nggak pernah selevel, gambaran ini nggak pernah selevel. Dari kanjeng Nabi, naam, ya bisa, nek pancen mereka itu apa? Cinta. Jadi cintalah yang mengikat kita dengan para kekasih-kekasih Allah, ulama-ulamanya Allah, dan cinta inilah yang menjadikan kita besok akan dikumpulkan. Dan puncaknya tentunya cinta Rasulullah. Nah ini cinta Rasulullah. Jadi amal dengan modal apa? Mahabbah. Oleh syair niku bisa datun min izzihim aqdamuhum faqal jibah illam akun minhum fali fi hubbihim izul wajah. Saya punya orang-orang di dalam mencintai beliau adalah sebuah apa ya, sebuah kemuliaan, sebuah kebanggaan mencintai para ulama. Mulanya saya kadang menurut dengan muhibin ya pecinta, penggemar atau mawon. Jadi modelnya dari penggemar. Ya hadis ini ngoten niku. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun qamisan wa tahlik. Dadi yo sira iku wong sing alim utawa yo sing belajar. Cara kamu ora dadi ulama ya dadi santri lah. Au mustami' kok belum ngrungokno, ora kekan jiping-jiping lah. Nek gak iso ngrungokno, ya minimal au muhibban, ana wong lakoni iku seneng. Jadi napa? Kun aliman dadi sira wong alim. Nek gak iso au muta'al liman, wong sing gelem belajar. Au mustami'an utawa gelem ngrungokno. Ora ketan modele teko semene kupinge dipasang paribasan. Nek gak iku ya paling minimal, paling minimal au muhibban, ana wong lunga iku seneng. Krungu santri seneng, krungu wong ngaji seneng, krungu wong apik seneng, modal seneng tok iku sapi. Tapi wala takun komisan, ojo dadi wong sing nomor 5. Wis gak gelem ngaji, gak gelem ngrungokno, terus wis gak gelem ora duwe rasa seneng. Iki patah lek kamu akan hancur. Jadi mau papat aliman level misore muta'al lima, jika memiliki kiai atau ulama, nanti santri, pendengar setia atau orang yang cinta, meskipun dia kadang mungkin tidak bisa hadir, tapi ada rasa cinta. Nah itu. Wala takun khomisan, jangan jadi yang nomor 5. 5 ini wow, bisa film promokno, dia orang jadi rasa senang. Syatana baina man yasadilu bi'alih.
wali itu makin jelas ada dua kelompok gitu. Ada wali sing sorogamane salikun atau salikin atau muridun terserah itu tergantung itu urusan aku. Salikin muridin itu orang yang menempuh jalur proses normal itu ya biasa, yo riyadhah, yo ibadah dan sapi turute yang pada akhirnya wusul dumateng Gusti Allah. Jadi menjalani proses yang wajar. Jadi mau ya apa cara meriyadhoi awake mulai dari ilmu, mulai dari suluk ya, mulai dari zikir sampai pada akhirnya wusul dumateng Gusti Allah. Iku jenenge salikun, dari kata salaka ya seluruh salikun wong sing ngambah dalan atau dimaknani muridun lagi. Tapi orang wali sendiri masdud, dan ini masdud itu maknanya ditarik langsung cara gampangnya digerojok rahmati Allah tanpa oleh proses ini langsung jadi wali. Masdud itu tanpa oleh proses panjang, gak usah orang poso Senin Kemis, orang tahu riyadhah apa-apa, orang tahu pikiran dia moro-moro digerojok rahmati Gusti Allah, langsung dia jadi walinya Gusti Allah tanpa proses panjang. Nah si normal itu bisa ada yang lama, ada yang cepat, jenenge proses. Pada misalkan niki hanya gambaran mawon. Pejabat kaya kan teko ngisor prestasi ini sapi turun perusahaan muda dhuwur pangkatnya muda nganti dhuwur. Tapi ono pergo mungkin ini wong kok kesayangane bose teko pas derok ture tanpa minta malah dijaluke manggon posisi kene. Gambane ngoten. Yang ini kan tanpa proses. Pergo langsung jalan dhuwur. Foto jenengan misalkan mau di Jakarta, proses normal kan ngambah pundi. Oke, teko omah bisa ikan macam-macam. Ono sing kendaraannya cepat, ono sing ya pokoknya ono sing dijemput langsung. Nah itu. Nah semut itu udah kapan melaku teko Surabaya mau Jakarta butuh berapa bulan, atau uang sih jalan kaki dari Jakarta ke Surabaya ke Jakarta butuh berapa hari. Tapi ketika dijemput pakai kendaraan yang akan beda malih. Wali juga ada seperti itu. Lah masdud niku langsung dia menyaksikan Allah, tentunya bi'ainil basirah. Basirah langsung menyaksikan Allah. Ketika basirah menyaksikan Allah, lalu nanti turun dia melihat nopo jenenge asma-asmane Allah, sifat-sifatnya Allah, baru terakhir dia melihat asal kudratillah. Baru melihat kepada alam raya niki. Sing pertama didelok ningate Gusti Allah, tidak ada yang lain. Sehingga ketika situasi itu menguasai hatinya, menguasai enggak wis lupa kabeh lali kabeh wis. Yo lali sakabehane. Apa meneh duwe liyane awake kan wis lali. Wong sumun jadah. Jadah niku ana sing permanen. Permanen jadah terus sak uripe ngoten niku. Ya sekolah-sekolah kaya orang bener wong jenenge piye wong salah sadar karo awak. Dalam tataran fikih pun ini termasuk orang mukallaf. Orang saya dihukumi, orang tahu sholat, orang jadah piye. Sudah kehilangan taklif, kehilangan kesadaran. Karena sudah musyahadah langsung, wis usul karo Gusti Allah langsung. Iki jadah sing asli sama orang kok jadah jarakan sing gawe-gawe ini mboten. Jadah asli memang jadah asli sama mate Gusti Allah. Orang jadah lah beda. Wong jadah niku eto-eto jadah daripada utangnya akeh ditagih wong bingung dia mau bocor jadah wae klear kapan cekak kok yang buka-buka itu jadi orang jadah tadi apa jadah. Nah itu orang jadi daripada bingung ya utangnya akeh mendidik nyubur ditagih wong ning mau matiamu bojo akhirnya jadah kapan cekak keluar bengak-bengok itu jadi orang jadah ini dijuali itu pancen tasyabah bil majnun itu menyerupakan diri dengan orang gila agar bebas tanggungan. Nah kapan wali si normal itu memang yo sehari-harinya biasa dia
yang disaksikan itu al-asar, ya hubungan makhluk Gusti Allah. Berangkat dari menyaksikan makhluk menuju menyaksikan kepada Sang Khalik. Jadi istidlalnya dewi, istidlalnya pencarian dalilnya atau cara berdalilnya beda. Kapan wong sing salikun itu menjadikan asar ya dulu al muasir, ciptaan menunjukkan kepada yang mencipta, al-alam atau katakan jenenge al-makhluk ya dulu al-khaliq, barang ciptaan itu menunjukkan pencipta. Mulanya kapan wali-wali singatan dikit yang singatan dikit setiap kali melihat alam raya apa saja ciptaan itu, maka setelah itu ingat Allah. Tapi sing jatah boten, pertama sing dulu ya Gusti Allah. Setelah Allah baru tahu, oh iya ono makhluk ya mergo ono Gusti Allah. Sing awal untuk menuju Allah, cara rambu-rambunya penuju jalannya menggunakan apa? Alam. Bahwa alam raya ini asar. Asar itu ya ciptaan. Ciptaan menunjukkan adanya yang mencipta. Tapi kapan sing masjid bergondek niku sing disaksikan Allah, bahwa alam raya ini wujudun billah, wujud setelah oh iya pantes ono bumi, pantes ono langit, yang ada penciptanya. Jadi si gambarnya yang jalur salik ya, atau suluk atau muridin atau salikin ini jalurnya gampangannya, cara gampangnya ngomong teko ngisor merangkak naik ke atas, jadi taroki naik dari melihat alam menuju melihat sang pencipta alam. Kapan masdud itu dari atas ke bawah, atas ke bawah. Jadi menyaksikan Allah dulu, baru menyaksikan melihat apa-apa yang merupakan ciptaan Gusti Allah. Kemudian ono istilah bidayatul mazdubin nihayatus salikin. Awalnya orang-orang jadab atau kondisi awal orang jadab adalah puncaknya orang yang salih. Kalau diwalik wa nihayatul mazdubin bidayatus salikin. Puncaknya orang yang jadab ini adalah merupakan awal daripada salih. Sing sitok itu gamane apa? Naik ke atas salikin dari melihat makhluk. Napa terus sebagai dalil adanya sang Khalik. Yang satunya jadab itu masdud niki napa? Menyaksikan sang Khalik lalu baru melihat makhluk. Jadi cara wong itu napa nggih? Roh banyu ning jeding. Banyu ning jeding, banyu ning jeding niki ono mergo mesti ono sumbere ning kono. Melihat air dulu di kolam atau di mana saja pasti ada sumbernya. Lah sing sitok melihat sumbernya. Sampai sumbernya pantas nih kono banyu wong sumber ini gampangnya ngoten. Jadi kalau wong jadab itu melihat sumber aslinya, lalu melihat setelah itu bisa ada cabang-cabangnya. Kapan wong sing salih melihat apa yang ada di tempat-tempat itu yang lain, terus dibadal berarti di sana ada sumber mata airnya. Oleh syatana baina man yastadillu bihi, jauh antara orang yang menjadikan Allah sebagai dalil atas wujudnya makhluk, wa baina man yastadillu alaihi, orang yang menjadikan makhluk sebagai dalil atas Gusti Allah. Al-mustadil bihi, orang yang menjadikan Allah sebagai dalil atas wujudnya makhluk, maka dia mengenal sesuatu yang hak, mengakui yang hak atau menyadari mengerti yang hak bagi ahlinya itu Gusti Allah. Allah itu yang punya al-wujud, al-wajibul wujud ya. Al-wajibul wujud yang wajib wujudnya, wujudnya wajib ya. Kapan manusia itu kan alam raya bukan wajib wujud tapi jaizul wujud ya. Allah itu kan ada al-wajibul wujud yang mesti wajib wujudnya.
kapan alam raya manusia itu bukan wajib wujud tapi jaizul wujud. Jaizul wujud artinya bisa wujud bisa tidak. Artinya ya dalam ilmu tauhid karena ono tentu nggih ono wajib, jaiz, mustahil. Wajib itu sesuatu yang tiadanya tidak bisa diterima oleh akal. Telu tambah telu secara akal ya harus 3, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. 3 ditambah 3 mesti 6. Itu jadi wajib. 6 itu merupakan sesuatu yang wajib dari tambahan 3 ditambah 3. Kalau dikatakan 3 ditambah 3 kok 7, itu namanya muhal. Muhal itu tidak bisa diterima oleh akal. Kalau dikatakan 6 itu berapa? 6 itu adalah 3 ditambah 3. Sah apa betul Ibu? Sah kan? 6 itu akan berapa? 6 itu berapa? 6 adalah 3 ditambah 3. Sah. 6 adalah 4 ditambah 2. Sah nggak jawaban ini? Sah. 6 adalah 2 kali 3 kan? Sah. Itu namanya jaiz. Jadi 6 diarani telu tambah telu ya kena, diarani loro tambah 4 ya kena, diarani 2 kali 3 ya boleh. Itu namanya jaiz. Di alam raya ini sesuatu yang jaiz. Posisinya aslinya bisa wujud bisa tidak. Si A ya, besok jadi bupati kalau sudah besar, sah diterima oleh akal. Jadi orang kaya sah, jadi apa saja sah. Artinya jaiz itu sesuatu yang potensi beberapa kemungkinan. Jadi alam itu yo saat dulunya diwujudkan Gusti Allah karena diwujudkan karena orang. Sesuk udan yo sah, sesuk terang yo sah, itu namanya jaiz. Barang jaiz itu barang sing ono yo diterima akal, umpama ora ono ya akal menerima. Makanya besok udan, besok terang, ya sama-sama bolehnya, sama boleh-bolehnya. Terus karena ya wajib wujud itu bisa Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga gini, segala yang bersifat alam ini tidak ada yang permanen. Sugih ora permanen, pinter ora permanen. Ya, artinya bahwa ini bisa saja kapan saja berpotensi hilang gitu. Saya sugi iso melarat ya kono-kono wae. Sing saiki masih sugi ya kono wae. Saiki lagi beling-belingi ngono sesuk dadi saleh ya kono wae. Sing saiki saleh besok beling ya kono wae. Kita itu namanya enggak ada yang permanen. Enggak ada yang permanen. Semuanya jaiz. Jaiz itu pasti semua sudah mungkin. Sudah mungkin. Wal istidlal alaihi ada nusul ilahi. Terus Mazdubin orang-orang jadal itu memang ya karena tadi sudah musyahadah. Ain sudah musyahadah, bahkan musyahadah itu sudah menguasai dirinya begitu kuat sehingga kadang hilang kesadaran dan sekelilingnya. Yuk seorang mukallaf, seorang ketika kan mukallaf. Ya ada jadal yang permanen, ada jadal yang permanen. Gak pernah itu kadang ya ada punya hal tuh jadi mungkin banget apa ya istilahnya tenggelam di lautan ketuhanan dan sebagainya sehingga gak sadar sekelilingnya sebagainya. Terus tapi setelah itu kembali kepada as-sohu, namanya bahasanya tasawuf itu namanya as-sohu. Programnya waras menen balik normalnya. Ya sudah. Kalau sudah balik sohu ya kembali lagi kembali situasi ya harus normal. Normal itu yo nopo jenenge kena taklid, kena hukum nopo taklid. Mulane paling jahat itu yo ora duwe karo bodho ora bedone. Ora duwe disuwek-suwek, digulung-gulung, disumet. Ya coba seneng. Mau duwe dijurno kali. Ning ngarepe wong katokan sekali, iya jenenge jahat. Yo ora roh sijine. Nah jarak-jaraknya gak diri lah, orang duit bisa ngitung. Bahkan mungkin kalau duit mau nanti apa jahat, jahat itu darah sama antara apa jenis godong karo
Gak ada bedanya dengan sampah. Mulanya banyak atau kisah-kisah wali ini lebih diobongi kata niku. Terus ana apa jenenge iku dibuang. Terus para wis kata niku. Kan kata sing dikata iki jatuh bodol permanente. Niku wali Gusti Allah. Ya harus kita cintai, harus kita cintai, kita senangi. Tapi ya orang sembo itu perilakunya. Nah sama sing melok ora jahat tapi edan. Ojo mbok ikuti perilaku wong jalan kembali ku piye. Ya kalau sing normal iki, jalur sing normal. Kiai Solo, kiai tarbiyah. Iki sing normal. Nah sing jalan harus cintai itu bekasnya Allah. Tapi tidak usah diikuti perilakunya. Sampai jalan dulu barang hari ini bingung ora iso. Iso maknani. Iso sampe didongakno sing cara sampean elek. Mbok cara kok apik. Muga-muga sampean yo entuk ujian terus ben ganjarane gede lho makane sampeyan ora seneng ngene iku. Mergo misalkan wong mazlum dikasih karo Gusti Allah roh ning kono-kono ana wong swargane dhuwur mergo sak urip-urip ning dunya melarat. Saurip-urip dunya duci sakit. Terus sampe jalan dungo muga-muga terus kelingan iku kono kan. Ana pakate di swarga mergo sak urip-urip sakit. Itu nggak mau buku sama sakit terus berkor dengan sakit inilah kamu bisa meniti jalan ke surga ya Allah ya. Terus cintai senang ya, senang cintai tapi tidak perlu diikuti ya memang nggak perlu diikuti hal ini ya sampai berkor orang programan langsung ke Gusti Allah lah sing normal itu suruh mulai kapan suruh kan guru-guru toriko kan saiki kemudian sok mene, besok sak mene didakno saya meneh. Penyakitmu hari ini, kamu harus mengobati ini dulu. Kalau sudah ini selesai, maka ini. Kowe sik hubud dunia hilangi dulu. Hubud dunianya hilang, kamu isi hubul jah, hubul mal, hubul bisa terus. Itu. Jadi diproses panjang. Itu macam-macam gitu. Walaupun kedua-duanya tetap kersane Allah. Ya. Tapi ada yang dikehendaki dengan jalur menempuh jalur proses yang normal. Mulai si normal ini sih udah dari syekhut tarbiyah, guru pendidikan. Mereka ngerti kelas-kelas ya kan. Cara kenaikan kan perjalanan roh. Jalan kira perjalanan moro-moro langsung ditarik ke atas. Dan itu sah saja kabeh ya Allah ya tasbi rahmatihi mai biasa terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Banu Adam mau menungso fi awwali nas'atihim ing dalem kawitane tukule Banu Adam wa mabda'u khilqatihim lan kawitane ciptaane Bani Adam wa burujuhum lan metune Bani Adam min butuni ummatin saking pira-pira wetenge pira-pira ibune Bani Adam mausumuna iku disifati kabeh bil jahli kelawan bodoh wa adamil ilmi lan ora ilmu. Jadi menungso pada awal pertumbuhannya nembe lahir lah gampang ngoten nembe lahir rocot iku yo ora apa-apa mausumuna bil jahli bersifat bodoh wa adamil ilmi ora duwe apa ilmu. Malah bahaya toh nek lahir kok posisinya di serok. Jadi cara aplikasinya lengkap, mripate ono, kupinge ono, irunge ono, cangkeme ono, tapi ini belum difungsikan secara sempurna. Cara gambar cara HP ini isinya belum diaktifkan lah. Nah, belum diaktifkan. Umpama wis aktif sejak dari lahir kan itu bahaya. Umpama nek wis iso ngomong, wis iso roh kira-kira piye terusan lah makanya wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a qala Allah ta'ala wallahu ta'ala Gusti Allah iku akhraja ngetokno sapa Allah kuwi sira kabeh min butuni ummatikum saking pira-pira wetenge pira-pira ibu sira kabeh la ta'lamuna ora ngerti sira kabeh syai'an ing suwiji Allah ngetokno awakmu kabeh sangka wetenge ibumu kabeh kamu kondisinya ngerti apa-apa.
mripate melek tapi durung roh, mungkin kupingnya ya kebuka tapi durung bisa menden. Nah, mungkin juga hidungnya sudah ada, bisa ono tapi belum bisa mencium sapi turute. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Gusti Allah ngetokno awakmu kabeh sangka wetenge ibu kabeh kondisine awakmu gak ora apa-apa. Suma inna Allah ta'ala maqulu li satane Gusti Allah ta'ala ikhtasso iku nentono sapa Allah ba'doni sebagai Bani Adam di khususiyati inati kelawan kekhususan atau spesial inayah Gusti Allah. Waktu oleh sapa Allah bi Bani Adam tobadohum min ahli saking ahlinya Allah li wilayati marang wilayah Gusti Allah, kasih sayangnya Allah. Kemudian Allah kan punya otoritas mutlak. Jadi la yus'alu amma yaf'alu yus'alu. Di antara otoritas tunggal ini Allah Subhanahu wa taala selaku yang mengatur semuanya karena pencipta semua Gusti Allah, ini mengkhususkan sebagian manusia dengan inayah yang khusus. Dipilih untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, diberi wilayah langsung, diberi nopo sifat kewalian dari Allah, dipilih langsung. Itu apa? Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Wa madza kalan ora ono, wa madza kalan ora ono apa mengkono iftasobatu sabinto ilal usul ilmi kejaba krono hasil ilmu alladzi kana tadammanat kamangku wing alladzi qaulu tadammanat kamangku ing alladzi qaulu ta'ala wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata. Lan dene sinten Allah lakum kang sira asma ing pengrungan wal absara peningal wal afidata lan jurati alladzi kang yuhaqiqu kang nyatakno sapa Allah lagu marang badum anisbata ing disbatno wa yujibulan jalil sapa Allah lagu marang badum azzulfa ing keparat wal kurbatane keparat al musyarukan disori opo ila dalika atau ila dalika opo ila dalika marang al kurbu azzulfa azzulfa al kurba biqaulihi ta'ala la'allakum tashkurun. Wajah dan sebab ing banu Adam ala kismai ing atase rong bagian muradina rupane pira sing dikarepno wa muridina lan wong kang karepno. Jadi muradin iki berarti sama dengan masdudin, nek muridun atau muridin sama dengan salikun. Wa in syi'ta lan ngarep sira kulta ngucap sira masdubin wasalikin. Pira-pira wong sing masdub ditarik wasalikin lan pira-pira wong kang sing ngambah dalam menuju marang Allah. Wa ilau mau te karo-karone salikin lan masdubin iku muradu dikersakno wa masdrubun lan yen ditarik ala takihi ing atase sajatone. Terus ngaten nggih, wali niku wonten apa? Wali murid, boten wali murid SD, boten. Murid niku berarti wali yang memang menempuh jalur normal melalui suluk tarbiyah menuju marang Gusti Allah. Jadi yang kata kulo sampaikan menempuh jalur normal. Jalur itu mau ngata-ngata ibadah, berusaha membersihkan hati, sapi keringet dari maksiat, melakoni syariat sapi turute. Kaya apa sih disebutno dari hadis kanjeng Nabi, la yazaru abdi niku napa? Ya tak ora wilayah ditanggul kata bergabung niku. Hadis arba ini jadi tidak ada henti-hentinya hambaku menjalani apa yang paling aku suka dari hambaku ketika dia menjalankan apa yang saya fardukan. Terus
hadisnya itu tepatnya di arba'in itu. La yazul abdi ya taqawi bin nafil kaya sing napa? Aku seneng kawulaku nalikane nglakoni apa sing diperdhokno. Terus baru kalau kedua iki taqarrub bin nawafil. Jadi urutan wong ibadah kan ngoten. Pertama adalah yang pokok-pokok dulu. Sing paling pokok adalah fardu. Fardune beres baru ditambahin apa sunnah. Karena sunnah itu sifatnya tambahan. Jangan sampai orang membesar-besarkan tambahan tapi lupa pokoknya. Iku padha wae karo modal iku wong dagang iku apa? Jenenge itu modal pokoknya tidak diperhitungkan. Jadi pertama itu cara wong ibadah sing bener itu apa? Fardu dulu diselesaikan baru nambahi sunnah. Isane itu dilakoni sik, baru nembe tahajud apa witir. Subuhe dilakoni sik, baru nembe misalkan apa duha. Wong ora tau subuh kok duha lucu. Subuh atau dilakoni tapi sholat duha. Jadi alirannya ya setengah sesat aslinya loh, tapi yang sholat duha pada sesat. Tapi setengah sesat loh ini. Lo duka subuh orang kalau duha. Apa mana sing orang poso maru terus buka bersama ya itu di malam men. Jadi insyaallah ini kan Nabi ngatur itu. Jadi yang pokok dulu baru tambahan. Fardunya dulu baru nopo sunnah. Jadi si jalur salih ini ngatain ini ada tarbiyah dari yang pokok-pokok sampai dulu terus ditambah sunnah. Terus mangke wonten sinapa? Mazhub, nggih. Mazhub. Monggo jelasaken mau, tapi hakikatnya yo karo-karo kersane Gusti Allah. Tetap hakikatnya sebuah kehendak Allah. Yang satu Allah dikehendaki menempuh jalur ini, yang satunya seperti ini, ngaten mawon. Walaupun bahasanya dinisbatkan murid, orang yang punya keinginan, dalam arti keinginan menuju mana Gusti Allah. Ini pun hakikatnya murad, sebab tanpa ada kehendak Allah pun tidak akan menuju ke sana. Cuman yang ini, yang salik, yang murid ini, kalau Gusti Allah ya dikehendaki tapi menempuh jalur yang normal dulu. Waktu umpamanya ngeten, klungsu ini kalau wiji asem ya, ditandur cilik, stokol tambah gede, itu normal. Umpama ana klungsu dijeblokno langsung kalau dikersane dadi gede. Niku ya sah-sah mawon. Kaya kisah Kanjeng Nabi niku roh wong bar nandur langsung panen. Kaya di iklan TV ngoten niku. Sebenarnya ketika normal ditandur cilik nganti itu gede ya awak kita ora melok andil blas. Apa meneh pinggir dalan. Ini kecil saya gede tok berang-bulan dosa gede. Sing langsung gede ya padha wae. Kabeh-kabeh tetap Gusti Allah. Tapi yang satunya oleh Allah dibikin seperti ini. Jadi pertumbuhannya secara bertahap, yang satunya secara langsung. Wali sing salihun sendiri tetap hakikatnya dikehendaki Gusti Allah. Hakikatnya ya murad. Cuman karena secara lahirnya itu napakilas melakukan proses yang panjang normal, maka dikatakan murid, dikatakan salih. Yang satunya yang kalau Gusti Allah dikehendaki tanpa melalui proses disebut apa mazdud. Mazdud itu sing murad dikarepno. Baik dawuh yang kalau sampai tua niku kun muradan wala takun muridan. Kun muradan wala takun dadi wong sing dikarepno aja ngarepno. Maksud ora sang golek-golek lamar sang ngenteni dilamar wong wae. Kun muradan wala takun muridan. Sampai sing tua kadang kan ngoten niku to.
Selasa boleh. Engko nek ana sing ngarepno yo ketok cocok dilakoni ora yo. Dipun muradan wala takun. Jadi wong sing dikarepno aja ngarepno. Jangan melamar tapi dilamar, maksudnya ngoten niku. Terus hakikatnya tetap murad, dan yang murid pun hakikatnya murad, sebab tidak mungkin wong iso napak jalan thariqah menuju Allah tanpa ada kehendak Allah. Mergo kan la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa menghindar dari yang maksiat, tidak mampu atau tidak kuasa melakukan ibadah kecuali atas pertolongan Allah. Cuma karena secara lahir beda, yang satunya melalui proses panjang, yang satunya tidak, maka disilakan si proses panjang dikatakan salik, panjang melintasi jalan ini, melintasi terjalnya akobat-akobat, fase-fase yang sulit atau tahapan-tahapan yang sulit kalau nopo kita hasil abidin iyo, yang satunya enggak. Si satu ini orang payah langsung dicangking langsung dicawel. Tapi giwau kapan sih model jadat ngaten niku jadi guru repot kabeh. Para awake ora sadar kok. Ora sadar menjadi guru pemane kok biru. Biru sih mau niku. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kadang niru ya ora tuntas. Wong jadat kan mau yo. Ora roh duwe dong nggih. Kadang duwe yo opo. Nah sing niru kan kadang ora niru iku. Nirune mungkin pedhong ora salah sapi turute ora urus wong ya. Tapi nek duwe sik ero iki jenenge mau ora dikatakan jadat asli tapi apa? Menjadat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara lahir wong jadat itu forme kaya wong ora meneh ngene forme. Cuma orang ngamuk-ngamuk iki mergo iki sing sifat iku artine dikuasani karo napa musyahadah iki wae. Musyahadah marifat luar biasa sudah tenggelam di dalam napa musyahadah zatullah sapi turute sehingga tidak bisa menghindari. Dia enggak tahu. Yo awake dhewe ora roh. Ora sendiri yang tidak hanya Allah. Jadi awake dhewe selalu kok. Apa meneh wong li melihat ya ini simpatisan sampai pada level betul-betul mengatakan al-kaunu kulluhu dzulmatun. Semua alam raya gelap, tidak ada. Yang ada cuma yang satu itu. Lah sing jadat sing ora permanen ya kadang-kadang ada saat tertentu di mana dia tenggelam, yang kadang-kadang bisa muncul kalimat-kalimat yang sebenarnya ketika sadar tidak boleh diucapkan. Ya kan, wonten kisah para wali besar itu ketika dia jadat, ketika namanya istighraq, sudah tenggelam di dalam lautan tauhid, sudah musyahadah, itu muncul kalimat-kalimat. Yang kalimat ini sebenarnya ketika dia sadar pun tidak akan mengucapkan ini, karena akan berhadapan dengan pedang. Nah itu musuh wong kena syariatnya di pedang tenan, dipateni tenan. Karena dia mengucapkan kalimat-kalimat. Yang kalimat itu sebenarnya kalau dalam kondisi normal tidak boleh. Orang kena diucap. No, mulanya kalau kados sahabat Abu Hurairah Sidina Ali, aku dikei ilmu rong glansing. Sing glansing tak ndunduno wong akeh, sing glansing tak simpen dhewe. Iki sing sak glansing tak simpen tak ucapno, tak sampekno. Aku langsung diketok duluku. Nah, kan ada sesuatu yang memang yang bersifat rahasia, biarlah tetap rahasia di hati, tidak boleh diucapkan dalam lidah. Sekali diucapkan bahaya. Nah, ini karena betul-betul nopo mungkin bisa nopo bisa ya bertentangan dengan syariat lain. Karena bisa ya para wali dengan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi-lagi ini bukan atas nopo ini, orang bicara sudah. Jadi mungkin terlalu tafakur, terlalu murokobah, terlalu apa sudah sehingga tanpa sadar sudah memasuki
suatu kondisi di mana dia tidak sadarkan diri akan dirinya, menyaksikan hal-hal yang selama ini tidak dia saksikan dengan matanya, sehingga dia lupa dirinya, sehingga kadang ngomongnya ya mau. Ketika halatus sofwi, jadi ada halatus jadil, halatus sofwi dia kembali normal, terikat oleh nama-nama syariat. Bismillahirrahmanirrahim. La'allakum tashkurun. Wa qila huwa muradun wasdukun. Al-tahqiq qala Rasulullah taala Allah yastabi ilaihi mayyasha. Allah ta'ala Allah yastabi kumiri sapa Allah ilaihi marang Allah man ing sapa wae yasa kang ngersani sapa Allah wa yahdi lan nuduh sapa Allah ilaihi menuju marang Allah man ing wong yuni tukang bali sapa man. Allah itu memilih untuk zatnya orang-orang yang dia kehendaki dan menunjukkan kepadanya siapa saja yang kembali kepada Gusti Allah. Jadi sing nopo jalur normal iki salih ketemu murid niku masuk waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi tapi nek kepengen jenengan daftar jalur iki sisi itu orang yang didaftar orang dihayal, ini sebab paringnya Gusti Allah. Harap kapan itu jadah, bukan iso. Kemudian jadi wajah, segi kita lah, karena menempuh jalur tariqah sima. Tapi harus ada syekh tarbiyah, guru pembimbing. Tanpa guru pembimbing mursyid yang benar dia mau melenceng jalannya. Ya, jadi yang ini harus ada mursyid itu guru pembimbing. Ada syekhnya namanya, ada syekh. Ini guys normal saja biasa yang mengikuti syariat yang ada di. Karena kepingin jalur mono misalkan ini. Jadi menurut sih mesti kan yang namanya thariqah itu juga diiringi dengan tarbiyah. Tarbiyah itu lebih ilmu. Hakikat tarbiyah ilmu ya amal di syariah niku. Berngecakno dari Quran maupun hadis. Ulah semua wali-wali besar itu jauhi ilmu nahada muqayyadun bil kitab wa sunnah. Ilmu kita ini semuanya terikat oleh kitab Quran dan hadis. Ketika sudah tidak melenceng, berarti sudah tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala Allah yastabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yurid. Fal muridun mautai para muridun as-salikuna kang ngambah dalan kabeh menuju marang Allah ilallahi ta'ala. Menuju marang Allah Ta'ala fi hali suluk ini dalam tingkah suluke salikun iku majubuna dialing-aling kabeh akrobin saking pengirane salikin. Biru ya adalah ahyari kelawan ningali pira-pira perkara saliyane Allah. Wal asari lan pira-pira labet iku perkara sing wujud labet iku ana jenenge bekas. Jadi kabeh iki alam asal kudratillah. Maka biyen wong Arab iku nek ditakoki pangeran gampang jawab. Al-ba'rah tadullu 'alal ba'ir wa sarqadam yadullu 'alal masir. Kelak unta ya nunjukno nek iku ana unta. Itu namanya kan dalil. Kotoran unta berarti menunjukkan adanya unta. Jejak telapak kaki menunjukkan ada orang yang habis berjalan atau melintas. Lah alam raya asal mesti punya muasir. Itu dikatakan tadi istidlal bil alam bil makhluk alal khaliq. Dan ini yang diterapkan ketika orang itu menghadapi orang-orang yang sudah masih tertutup, terhalang dari yang percaya adanya Allah. Adanya Allah. Jadi masa alam raya yang sehebat ini tiba-tiba ada begitu saja tanpa ada yang membimbing. Toh perjalanannya juga hebat, pergantian siang. Masa tidak ada yang mengatur? Kita saja tidak bisa membayangkan loh. Misalkan kita pulang kerja, mulai ke sawah ke kondilah,
terus tiba-tiba di meja makan terhidang mungkin apa pisang goreng atau teh anget, ya kan mesti nggak kepikiran. Terus pikirannya oh pisang goreng ini kok pinter tenan ta, bayangannya mau teko pisang terus mencai DWE, terus kerjasama dengan tepungnya nyemplungin banyu terus menceloting wajan kompor otomatis jeblak diri itu. Dari sejarah ini menculotin golek piring, ya kan enggak, mesti ada yang membuat, enggak. Lah ketika alam raya sebesar ini kok mengatakan tidak ada yang membuat, kan enggak masuk kalau lebih pisang goreng moro-moro daging dhewe kan ora percaya. Bakwan, masa kita terus mikir bahwa ini hasil kerjasama antara tepung dan kubis minyak goreng itu kan orang. Tadi kok mengatakan ketika karya yang luar biasa, makhluk luar biasa ini mengatakan tidak ada penciptanya, kan yang nggak masuk akal. Itu namanya mardudun aklan. Jadi jenenge kok mustaqil. Jadi ada khaliq mustaqil. Maka sehingga ini para pemula yang memang harus dipahamkan bahwa anna lihadzal alam khaliq, anna lihadzal alam sani', anna lihadzal alam mudabbir, bahwa alam raya ini ada penciptanya, alam raya ini ada yang membuat, alam raya ini mengatur, yang punya kekuatan luar biasa, kemampuan kekuasaan. Ya memang harus menjadikan alam raya ini sebagai dalil akli, menggunakan logika, melogikakan alam ini. Nah, tapi kalau sudah sampai kepada level materi Pak Arifat ya tidak perlu itu. Jadi malah kalau sih sudah mau sudah musyahadah, tidak perlu dihalil lagi, mustok wistok. Lanjut apa? Bau mu'arab al-ba'rah tadulu al-ba'ir wa sadbotan yadulu al-masir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asar wal akwan taibirabi wal asaru Biruyatul amyar wal asar wal akwan taibirabi perkara sing diciptakno iku dhahiratun iku pertelo lan bedene muridul wa mawjudatun mawjudah wujud ana lan tengah muridul wa hakute Allah taala kang hak taala nasullah iku baikul ghaib ora ketokan saking mahjubun atau saking muridun. Falam ya romo kala ningali sapa muridun ing Allah. Bahum mongko utawi muridun tosalikun iku ya sajidu mengalap dari dia kelawan akwan atau asal dia kelawan asal aja Allah fi hali taroki tingkah munggahe muridun. Jadi kalau cara berdalilnya itu dari bawah ke atas, menjadikan makhluk sebagai dalil alamat bukti adanya sang Khalik, adanya sang Khalik, untuk memahamkan akalnya, untuk menentuannya. Ini data bisa orang butuh apa-apa. Sedangkan yang satunya si maju berdowis bau sudah musyahadah, maka justru menjadikan Allah itu bahwa apa yang selain Allah itu wujudnya billah. Sudah wujud billah, bahwa tadi sudah tahu sumbernya, sudah tahu asalnya, sudah tahu apa asal. Ya, jadi orang yang di sumber mata air sana sudah tahu bisa tahu serong. Yo wajar di sana ada air, kok ada sumbernya di sini. Ada sih orang sumbernya, manggone ini itu kan baru mau. Oh, berarti itu menjadikan orang mungkin orang banyu nek orang musuh, jadi menjadikan yang dijeding di gentong tapi itu sebagai dalil atas adanya sumber. Si satu sumber dijadikan dalil atas adanya beberapa air yang beberapa tempat. Untuk gambaran menaik oke. Si orang pelem di supermarket atau di pasar itu menjadikan pelem ini sebagai dalil adanya apa? Pohonnya. Dia sudah tahu pohonnya, oh pantas kalau mau dijadiin gini. Nah itu gambaran macam itu. Jadi roh wite urus sumber aslinya. Tahu yang pusatnya, namanya selalu simpan itu. Sedangkan salih yang tahu cabangnya atau buahnya. Falam ya faum yastajillun nabi alaihi fi hali tarakihim.
wal muradul wa alam biswab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladu asrafna fatub alaina taubah asil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir ru'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amin rabbi yasma' fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nuqda bi kulli su'li salla wa sallam rabbi alaihi 'adda al-habbi wa alihi wa sahbihi 'adda tasisubi walhamdulillahi fil badi wat tanahi ya latif lam yazal rabbina fi ma nazal innaka latif lam tazal rabbina wal muslimin ya latif lam yazal rabbina fi ma nazal innaka latif lam tazal rabbina wal muslimin ya rabbana ya dal ula bil mustafa khairil mala irfa'ani al khalqil bala fa innahum dha'fun ajma'in ya latif lam yazal rabbina fi ma nazal innaka latif lam tazal rabbina wal muslimin waghfir li nira'il fitan wahmina kullal mihan wajud alaina bil minan waghfi adayil mu'min ya latif lam yazal rabbina bima nazal innaka latif lam tazal rabbina wal muslimin wal qada'i irfa' wal waba waj'al idanaka al haba wa'mur himana wal ruba wa kullana 'aunan mu'in ya latif lam yazal rabbina bima nazal innaka latif lam tazal rabbina wal muslimin wanzur ila sultanina wansurhu nasran bayyina walibbihi a'da'ana waj'alhum fil ghabirin ya latif lam yazal rabbina bima nazal innaka latif lam tazal rabbina wal muslimin waslih waslihna bihi waslih jami' azabihi wa sayyidina bihi waslih umur al muslimin ya latif lam yazal rabbina bima nazal innaka latif lam tazal rabbina wal muslimin ajib du'ana rabbana kama wa'adta wahdina wa la tu'akhir man jana fa anta bil 'afwi qamin ya latif lam yazal rabbina bima nazal innaka latif lam tazal rabbina wal muslimin waghfir lana dhunubana wastur lana 'uyubana wakshif lana kurubana amin rabbal alamin ya latif lam yazal rabbina bima nazal innaka latif lam tazal rabbina wal muslimin thumma as-salatu was-salam 'ala an-nabi khairil anam wa alihi nuril kiram wa sahbihi wat-tabi'in ya latif lam yazal rabbina bima nazal innaka latif lam tazal rabbina wal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin.